Om Swastiastu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi dari saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nika Dekdani Marianti, NIM 1817041122. Di sini saya merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen Uniksa. Saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat. Nama bisnis yang saya buat yaitu Chicken Nyak News. Baik, saya langsung saja memulai presentasinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait analisis situasi usaha. Seiring berkembangnya waktu, usaha kuliner semakin menggeliat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pebisnis yang menjadikan bidang kuliner sebagai salah satu pilihan bisnis. Selain itu, melihat juga dari kebutuhan utama masyarakat, yaitu makanan, yang menjadikan hal ini sebagai peluang bagi mereka yang ingin membuka bisnis di bidang kuliner. Apalagi di Indonesia memiliki banyak makanan dengan ciri khas tersendiri di setiap daerahnya. Sehingga para pebisnis pun yang ingin merintis sebuah usaha pastinya akan menjadikan ciri khas tersebut sebagai kelebihan dari bisnis yang mereka jalankan. Menurut data Kementerian Perindustrian, tahun 2018, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17%. Hal ini membuktikan bahwa peluang atau prospek dari bisnis kuliner ke depannya ini memiliki peluang yang cukup besar. Seperti bisnis yang saya jalankan ini dalam bidang kuliner yang bila kita lihat di wilayah tempat bisnis ini akan dijalankan, banyak penduduknya yang gemar untuk berkuliner, sehingga hal ini menjadikan sebagai peluang bagi saya untuk membuka sebuah bisnis. Melihat besarnya peluang bisnis ini di bidang kuliner, saya merencanakan untuk membuat sebuah bisnis, di mana bisnis ini menawarkan produk dengan bahan utama yang sebagian besar disukai oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah tempat usaha ini akan dijalankan, yaitu di Desa Samirenteng. Melihat banyaknya masyarakat yang menyukai kuliner junk food, terutama dalam olahan ayamnya, yaitu chicken crispy. Oleh karena itu, saya menginovasi chicken crispy menjadi makanan ringan. Mengapa saya memilih makanan ringan? Karena di wilayah Desa Samirenteng belum ada pembisnis yang membuka usaha dalam makanan ringan, terutama untuk olahan ayam. Untuk olahan ayam chicken crispy. Sehingga saya memiliki ide untuk membuka usaha makanan ringan dari olahan ayam. Produk dari bisnis ini yaitu chicken crispy yang saya inovasi dengan menambahkan varian rasa ciri khas Indonesia, seperti varian rasa betutu, kare ayam, rendang, dan lain-lainnya. Dengan memberikan pilihan makanan ringan yang baru kepada masyarakat di wilayah ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Apalagi belum ada pebisnis makanan yang menawarkan produk yang sama. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait profil bidang usaha. Bidang usaha yang akan saya usulkan bergerak di bidang kuliner dengan nama
dengan nama bisnis Chicken Nyak News. Chicken Nyak News merupakan usaha yang menawarkan makanan ringan atau cemilan dari olahan daging ayam. Produk yang ditawarkan adalah produk chicken crispy dengan varian rasa ciri khas Indonesia. Makanan ringan yang ditawarkan tidak hanya enak untuk disantap, tetapi juga higienis dan bergizi. Untuk lebih mengembangkan bisnis ini, tidak hanya akan berfokus pada satu produk saja, tetapi untuk kedepannya kami juga akan melakukan inovasi terkait produk pada makanan ringan dengan bahan dasar dari daging ayam untuk memperluas pilihan konsumen terhadap produk yang kami tawarkan. Misalnya itu adalah chicken ball telur puyuh, chicken rollade, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, di sini terdapat 5 aspek usaha. Yang pertama itu adalah aspek teknis dan teknologi, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek ekonomi dan keuangan, dan yang terakhir itu adalah aspek risiko usaha. Baik, kita langsung saja ke aspek yang pertama, yaitu aspek teknik dan teknologi. Di sini yang pertama itu adalah lokasi usaha. Lokasi usaha dari bisnis Chicken Nyak News ini yaitu berada di Dusun Gretek, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Dan untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam bisnis ini bisa dilihat seperti yang terpapar di slide. Itu ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebelum melakukan proses produksi. Dan untuk kapasitas produksi dari bisnis ini yaitu sebanyak 2 kg daging ayam yang akan menghasilkan 30 porsi chicken crispy untuk 1 hari dengan harga 10.000 per porsi. Nah, untuk proses produksinya sendiri, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan chicken crispy yang dapat diperhatikan pada slide PPT yang telah saya tampilkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi usaha. Di sini terdapat 5 strategi usaha. Yang pertama itu adalah memperhatikan kualitas produk. Menjaga kualitas produk sangat penting atau sangat diperlukan, terutama dari segi rasa dan kemasan di dalam menjalankan sebuah bisnis. Hal ini dikarenakan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan terhadap produk yang dibeli, agar pelanggan tidak akan kecewa dengan produk yang dibeli. Yang kedua yaitu kenali target pasar. Produk chicken crispy yang kami tawarkan ini akan sangat diminati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa. Hal ini bisa dilihat dari sebagian besar masyarakat yang menyukai olahan junk food. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah peluang besar bagi kita untuk karena melihat dari target pasar yang sangat menyukai kuliner junk food dan akan menambah daya beli masyarakat terhadap produk yang kami tawarkan. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Sebagai pebisnis, dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk yang baru. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dengan menciptakan varian rasa yang berbeda atau produk yang baru agar konsumen mempunyai pilihan makanan yang lebih bervariasi. Baik, untuk yang keempat yaitu promosi dengan memanfaatkan teknologi.
Untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, perlu memanfaatkan teknologi yang ada sebagai wadah untuk mempromosikan produk ini. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini cukup pesat, sehingga teknologi sangat diperlukan untuk mempromosikan produk agar produk yang ditawarkan dapat diketahui masyarakat luas. Seperti pada bisnis yang kami jalankan ini akan melakukan promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang kelima itu adalah manajemen yang baik. Keberlangsungan usaha sangat ditentukan oleh manajemen usaha yang baik, terutama dalam mengontrol operasional seluruh bisnis agar tetap mencapai tujuan usaha untuk memperoleh laba. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis lingkungan. Dalam analisis lingkungan ini, saya menggunakan analisis SWOT. Yang dimana di analisis SWOT ini terdapat 4 aspek. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Produk ini tergolong produk chicken crispy yang baru di lingkungan Desa Samirenteng dengan memberikan varian rasa yang berbeda. Selain itu, kekuatan bisnis ini di samping dari segi rasa, juga dari harga yang ditawarkan lebih terjangkau dengan melihat kemampuan daya beli masyarakat di lingkungan ini. Yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan dari produk yang kami tawarkan ini, yaitu produk chicken crispy ini tidak dapat bertahan lama setelah digoreng. Sehingga untuk menutup kelemahan dari bisnis ini diperlukan pengontrolan kapasitas produksi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya produk yang tidak laku akibat sudah tidak crispy lagi sehingga konsumen enggan untuk membelinya. Untuk aspek yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang usaha dari bisnis yang kami jalankan ini cukup besar. Terlebih lagi, tidak ada pesaing yang menawarkan produk yang serupa di lingkungan Desa Samirenteng dalam bentuk makanan ringan. Sehingga hal ini menjadi peluang yang cukup besar untuk diterima oleh masyarakat di lingkungan ini sebagai cemilan sehari-hari dan juga bisa dikonsumsi sebagai lauk pauk. Yang keempat itu adalah threat atau ancaman. Ancaman dari usaha ini yaitu produk sangat mudah ditiru oleh pesaing lainnya. Oleh karena itu, kami menangani hal tersebut dengan melakukan inovasi dari segi varian rasa. Agar para pesaing tidak mudah untuk meniru produk yang kami tawarkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran ini terdapat 7 poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah jenis produk, yang kedua kegunaan produk, yang ketiga target produk, yang keempat wilayah pemasaran, yang kelima analisis persaingan, yang keenam potensi pemasaran, dan yang terakhir yaitu rencana jumlah dan harga produk. Baik, kita langsung saja ke yang pertama yaitu jenis produk. Jenis produk dari usaha yang saya rencanakan ini adalah jenis produk makanan ringan dari olahan ayam. Di mana olahan ayam ini merupakan produk chicken crispy yang saya inovasi dengan nama produk chicken yaknius, yang dikembangkan dengan menambah varian rasa menyesuaikan dengan lidah orang Bali yang suka pedas dan bumbu yang kaya akan rempah-rempah. Produk ini dibuat mengingat masyarakat perdesaan pasti akan suka dengan olahan ayam ini, karena bisa dilihat dari olahan ayam yang paling mudah disukai oleh masyarakat, ditambah lagi dengan varian rasa yang sesuai dengan selera masyarakat di Bali. Yang kedua, produk chicken yaknius sebagai makanan ringan atau cemilan yang disukai oleh masyarakat yang suka ngemil, terutama bagi para remaja yang suka berkuliner. Di samping itu, bahan utama dari produk ini juga merupakan bahan yang kaya akan protein dan zat lainnya seperti lemak, mineral, vitamin yang penting untuk kelancaran metabolisme pada tubuh seseorang.
Sehingga bisnis ini menawarkan cemilan yang bersih, sehat, bergizi, dan menarik bagi konsumen di lingkungan ini. Yang ketiga yaitu target konsumen. Bisnis ini menawarkan harga yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, sehingga produk ini dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Namun, konsumen yang paling dituju untuk bisnis ini yaitu para remaja yang suka berkuliner dengan harga yang terjangkau dan mendapatkan makanan yang nikmat. Yang keempat yaitu wilayah pemasaran. Sebagai awal pengembangan bisnis ini akan dipasarkan di sekitar desa Samirenteng dan akan diperluas sampai ke kecamatan Tejakula. Dan bila bisnis ini telah berjalan dengan sukses atau berjalan dengan baik, akan diperluas lagi wilayah pemasarannya sampai ke kota Singaraja. Selain itu juga, bisnis kami ini akan melakukan kerjasama dengan pedagang-pedagang makanan di seputar wilayah lokasi pemasaran. Lokasi bisnis ini dijalankan sebagai tempat penitipan produk dari bisnis kami ini sehingga akan semakin diketahui oleh masyarakat sekitar. Untuk pelayanannya sendiri, bisnis kami ini akan menerima pelayanan secara online dan offline melalui media sosial Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Selain itu juga kami juga menerima pelayanan delivery ke rumah-rumah konsumen. Untuk selanjutnya yaitu analisis persaingan. Dalam analisis persaingan ini terdapat dua jenis persaingan, yaitu yang pertama persaingan langsung atau direct kompetitor, yang kedua itu adalah persaingan tidak langsung atau indirect kompetitor. Baik, kita langsung saja untuk yang pertama, pesaing langsung atau direct kompetitor merupakan bisnis yang memiliki kesamaan dari segi penawaran produk maupun pelayanan yang diberikan sama. Untuk mengetahui persaingan langsung dari bisnis yang saya jalankan ini, saya telah melakukan observasi dan menemukan pesaing langsung dari bisnis ini, yaitu JFC Tejakula dan JFC yang berada di wilayah peruntukan, di mana JFC ini merupakan bisnis junk food dengan menawarkan produk fried chicken. Namun perbedaannya terdapat pada penawaran produk pada bisnis kami ini lebih memfokuskan kepada olahan ayam sebagai cemilan sehari-hari. Dan pada JFC lebih menawarkan kepada paket makanan utama beserta minumannya. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan bisnis kami ini akan menjadi pilihan masyarakat di lingkungan ini sebagai cemilan mereka, terutama bagi para pelajar dengan harga yang sangat terjangkau. Baik, untuk yang kedua yaitu pesaing tidak langsung atau indirect competitor, merupakan bisnis yang menawarkan produk maupun pelayanan yang sama tetapi memenuhi kebutuhan sama sebagai alternatif lain. Untuk mengetahui pesaing tidak langsung dari bisnis ini, kami telah melakukan observasi. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, menemukan pesaing tidak langsung yaitu Nakavilla Snack yang berlokasi di Desa Les. Walaupun produk yang ditawarkan berbeda, namun hal ini juga dapat menjadi pesaing tidak langsung bagi bisnis yang kami jalankan ini. Hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan di Nakavilla Snack merupakan produk yang disukai oleh para remaja seperti kebab, twister, burger, dan lainnya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa Nakavilla Snack ini dapat menjadi pesaing secara tidak langsung bagi bisnis yang kami jalankan. Namun, untuk dapat menghadapi persaingan tidak langsung ini, kami akan melakukan inovasi produk ke depannya dan menciptakan produk-produk baru yang akan digemari oleh para remaja di lingkungan ini. Dengan memperkenalkan produk Chicken Nyangnyus kepada masyarakat, akan menjadikan produk ini sebagai salah satu cemilan sehari-hari masyarakat di lingkungan ini, terutama bagi masyarakat yang suka ngemil. Terdapat beberapa peluang dari usaha ini, sehingga saya memutuskan untuk
usaha ini di bidang kuliner. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak ada pembisnis yang menjual cemilan chicken crispy di lingkungan ini. Yang kedua, bahan pokok dari produk ini sangat mudah untuk ditemukan atau sangat mudah untuk ditemukan di pasaran karena bahan-bahannya yang cukup simple. Dan yang ketiga yaitu modal usaha tidak terlalu besar. Yang dapat modal usahanya itu sendiri bisa berasal dari modal sendiri tanpa harus memerlukan investor atau pinjaman dari bank, sehingga akan dapat menawarkan harga yang terjangkau kepada konsumen dengan modal usaha yang tidak terlalu besar ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu rencana jumlah dan harga produk. Untuk perhitungan ini dikalkulasikan dalam waktu 1 bulan untuk mempermudah perhitungan pendapatan yang akan diperoleh. Untuk rencana total produksi dari bisnis yang saya jalankan ini, yaitu selama 1 bulan akan memproduksi sebanyak 800 porsi chicken crispy. Dan untuk harganya, kami menawarkan harga sebesar Rp10.000 per porsinya, sesuai dengan daya beli masyarakat di lingkungan ini. Baik, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen. Di dalam aspek manajemen ini terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama itu adalah bentuk usaha. Usaha yang kami jalankan ini adalah bentuk usaha dagang, di mana usaha ini akan dijalankan oleh satu pengusaha atau pemilik dari usaha yang akan sekaligus bertanggung jawab terhadap seluruh operasional dari bisnis ini. Bisnis ini bernama Chicken Nyaknyus, di mana kegiatan utamanya memproduksi chicken crispy yang akan dipasarkan di wilayah desa Samireteng dan sekitarnya. Yang kedua itu adalah struktur organisasi. Setiap usaha sangat penting untuk memiliki sebuah struktur organisasi agar mempermudah alur koordinasi dan tanggung jawab di dalam bisnis yang dijalankan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan di dalam bisnis ini, jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja. Di dalam bisnis yang saya jalankan ini tidak terlalu memerlukan tenaga kerja yang banyak. Karena usaha ini terbilang cukup baru, jadi hanya memerlukan 3 karyawan saja. Untuk mencari karyawan, kami membuka lowongan pekerjaan khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah desa Samireteng sebagai masyarakat yang diutamakan untuk menjadi karyawan pada bisnis ini. Nah, berikut ini merupakan gambar struktur organisasi pada bisnis yang saya jalankan ini. Baik, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan keuangan. Di sini terdapat 5 poin pembahasan. Yang pertama itu adalah pembiayaan, yang kedua itu adalah biaya dan harga per porsi, yang ketiga itu adalah modal awal yang harus dipersiapkan, yang keempat itu adalah analisis titik impas atau break even point, yang kelima itu adalah analisis keuntungan. Baik, langsung saja ke pembiayaan. Di sini ini merupakan tabel untuk variabel cost. Variabel cost ini merupakan rancangan untuk biaya bahan baku, di mana bahan baku ini untuk 800 porsi chicken crispy per bulan. Nah, untuk biaya bahan bakunya sendiri memerlukan biaya sebesar 3.169.000. Baik, untuk yang kedua yaitu fixed cost. Nah, dalam fixed cost ini terdapat 2 hal, yaitu yang pertama adalah biaya peralatan, yang dimana biaya peralatan ini atau bisa kita sebut investasi itu kita hitung dalam hitungan per tahun, karena mengingat bahwa peralatan ini akan mengalami penyusutan.
Untuk biaya peralatan yang dibutuhkan dalam bisnis ini yaitu sebesar 3.086.000 dengan biaya penyusutan per bulannya sebesar Rp71.026. Untuk yang poin kedua yaitu biaya operasional. Dalam biaya operasional ini di bisnis ini memerlukan biaya sebesar Rp1.800.000 dengan pembagiannya yaitu terdiri dari biaya tenaga kerja sebesar Rp1.500.000, biaya air dan listrik sebesar Rp300.000 dan biaya transportasi sebesar Rp100.000. Baik, untuk aspek keuangan yang kedua yaitu biaya dan harga per porsi. Sebelum itu di sini ada perincian untuk biaya total total biaya yang diperlukan dalam bisnis ini yang terdiri dari biaya produksi, biaya investasi, biaya operasional, dan biaya penyusutan. Untuk selanjutnya yaitu harga pokok produksi atau kita sering dengan HPP. Untuk harga pokok produksi sebelum mencari itu kita akan menjelaskan terkait biaya tetap untuk bisnis ini yang didapatkan dari biaya penyusutan ditambah dengan biaya operasional yaitu sebesar Rp1.871.026 untuk per bulan. Baru di sini ada perhitungan untuk HPP atau harga pokok produk, di mana harga pokok produk ini didapatkan dari biaya tetap ditambah biaya produksi per jumlah produksi yang didapatkan sebesar Rp6.300. Di sini kami menjual harga produk sebesar Rp10.000 untuk memperoleh keuntungan. Untuk selanjutnya, poin ketiga dari aspek keuangan yaitu modal awal. Total modal awal yang diperlukan dalam bisnis ini yaitu sebesar Rp8.055.000. Dan selanjutnya yaitu analisis titik impas atau break even point, di mana di sini terdapat dua, ada BEV dalam unit dan BEP dalam rupiah. Untuk dalam unit totalnya itu sebesar Rp5.400.000. Dan untuk break even point dalam unit yaitu sebesar 540 porsi. Di mana untuk memperoleh sebuah keuntungan, bisnis ini harus memproduksi 540 porsi produk dalam 1 bulan dengan harga Rp10.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi. Dalam bisnis ini tentunya kita harus melihat seberapa besar laba yang diperoleh dari hasil penjualan yang didapatkan. Di sini terdapat perincian untuk pendapatan yaitu yang terdiri dari penjualan, di mana penjualan ini kita berasumsi bahwa 1 bulan kita dapat menjual sebanyak 800 porsi produk dengan harga Rp10.000. Sehingga total penjualan yaitu sebesar Rp8 juta. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk biaya variabel. Di sini biaya variabel terdapat dua, yaitu biaya variabel atau variable cost, dan yang kedua itu biaya tetap atau fixed cost. Biaya variable cost ini terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp3.169.000. Dan untuk biaya tetap itu yang terdiri dari biaya operasional sebesar Rp1.800.000. Jadi untuk total biaya produksi dari bisnis ini yaitu sebesar Rp4.969.000. Sehingga untuk laba dari bisnis ini yang didapat dari pendapatan dikurang biaya produksi yaitu sebesar Rp3.031.000.
Jadi untuk keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini dalam 1 bulan yaitu dengan jumlah produksi sebanyak 800 porsi per bulan, yaitu sebesar Rp3.031.000. Baik, untuk aspek yang terakhir yaitu aspek risiko. Di dalam aspek risiko ini terdapat 2 poin pembahasan. Yang pertama itu adalah analisis risiko usaha dan yang kedua itu adalah antisipasi risiko usaha. Baik, kita langsung saja ke poin yang pertama yaitu analisis risiko usaha. Dalam analisis risiko usaha ini terdapat 2 hal yaitu persaingan dan daya tahan dari produk yang ditawarkan. Untuk persaingan, tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis yang kami jalankan karena di bidang kuliner pasti akan memiliki pesaing yang cukup banyak, karena melihat bahwa bisnis dalam dunia kuliner ini sangat banyak dan beraneka ragam dengan produk yang ditawarkan. Sehingga hal ini menjadi risiko dari bisnis yang kami jalankan ini. Selain itu juga pesaing-pesaing yang memiliki modal yang lebih besar dari bisnis kami ini, seperti contohnya itu adalah restoran, bisnis junk food, dan lainnya, atau bisnis jajanan tradisional juga menjadi ancaman dari bisnis yang kami jalankan ini. Selain itu juga risiko usaha ini yaitu karena mudah ditiru oleh orang lain, jadi pastinya akan ada pesaing-pesaing yang akan melakukan penjiplakan produk yang ditawarkan, sehingga untuk menghindari hal itu diperlukan produk yang memiliki ciri khas untuk bisnis yang kami jalankan ini, jadi agar tidak mudah untuk dijiplak oleh pesaing lainnya. Dan untuk yang kedua itu daya tahan terhadap produk yang ditawarkan. Karena bisnis kami ini menawarkan produk chicken crispy, tentu saja hal ini akan sangat beresiko, atau produk kami tidak akan dapat bertahan lama setelah diproduksi atau setelah proses penggorengan, sehingga hal ini tentu saja akan berdampak terhadap tingkat keterbatasan penjualan dari produk yang kami tawarkan ini. Baik, untuk poin yang kedua yaitu antisipasi risiko usaha. Dalam melakukan antisipasi terhadap risiko usaha yang akan dihadapi, tentunya sebagai pemilik bisnis Chicken Yak News akan mengambil langkah-langkah sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko-risiko selama berjalannya usaha ini. Langkah-langkah yang akan diambil yaitu tentu saja akan terus meningkatkan kualitas produk secara berkala dan membuat inovasi-inovasi baru terkait varian rasa maupun produk yang akan ditawarkan, sehingga konsumen akan memiliki pilihan yang lebih luas. Selain itu juga bisnis kami juga akan menawarkan untuk memberikan promo atau diskon kepada para konsumen di hari yang spesial atau event-event tertentu, sehingga konsumen itu akan tertarik untuk membeli produk yang kami tawarkan ini, agar tidak kalah saing juga dengan pesaing-pesaing lainnya, sehingga kami tetap dapat bersaing dengan pesaing lainnya, terutama bagi pesaing yang memberikan harga atau promo harga kepada para konsumennya. Untuk antisipasi terhadap daya tahan produk yang kami tawarkan, kedepannya kami ingin menginovasi produk yang kami tawarkan ini untuk produk setengah jadi atau chicken crispy frozen. Jadi ini kami dapat menawarkan produk ini lebih luas lagi, dan daya tahan dari produk ini akan lebih lama lagi dibandingkan dengan chicken crispy yang telah diproses. Baik, sekian presentasi dari saya terkait perencanaan bisnis yang saya rencanakan.
Bila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan bagi para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.